warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita selalu diberi kenikmatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua sebagai pengikut setianya sampai yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Farul Zikri Anafi dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu dan niat. Niat itu bisa dibagi dua macam. Yang pertama adalah niat apa yang mendasari kita. Apakah niat itu lillahi ta'ala ataukah ada maksud di baliknya. Niat juga merupakan dasar dari semua amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala amal itu tergantung pada niatnya. Niat apa yang kita pasang? Apakah kita melakukannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala ataukah ada hal lain yang mendasari kegiatan kita tersebut? Dan ikhlas ini merupakan kesempurnaan agama serta memiliki derajat yang tinggi dan syarat diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas artinya kita menetapkan tujuan amal sebelum kita mengerjakannya. Niat yang ikhlas ini pula akan mendapatkan ganjaran di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang ikhlas pula pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melakukan sesuatu, kita harus mendasari dengan niat yang ikhlas. Tidak mendasari dengan mengharapkan pujian, bukan dengan mengharapkan sanjungan, bukan pula mengharapkan kedudukan duniawi, tetapi semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walikullim ri'inna manau." Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Niat yang selanjutnya ialah niat yang bagus, niat yang baik, niat yang lurus. Kalaulah niat kita yang sudah bagus, kita lakukan untuk beribadah yang sifatnya ukhrawi, amalan-amalan di dalam agama, maka niat ini adalah termasuk ke dalam urusan duniawi. Jika kita berniatan dengan baik, ikhlas, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika niatnya memang sudah buruk, itu pasti akan membawa mudarat bagi kita. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Niat pahala sebuah amal itu berbeda-beda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala.
bergantung pada keikhlasan kita menjalaninya. Jika kita melakukan suatu ibadah atau melakukan kegiatan lain dengan ikhlas dan niat yang tulus untuk mengharapkan ridho Allah, itu akan memperlancar kita dalam melakukan urusan kita, serta juga kita pasti akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia ialah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan ikhlasnya, maka semakin dia akan berbahagia. Ikhlas ini berperan penting di dalam kehidupan, karena apabila kita melakukan suatu dengan penuh keterpaksaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatat amalan itu sebagai bagian dari amal. Orang-orang yang bersikap ikhlas setiap melakukan sesuatu, baik yang ia sukai maupun yang ia tidak sukai, maka orang itu akan diliputi kebahagiaan. Semakin sering seseorang bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalannya tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Maka janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbeda juga jika kita melakukan suatu kegiatan atau amalan yang memiliki niat di belakangnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita akan dipersulit dalam melakukannya, serta kita tidak akan mendapatkan pahala atau nilai sebagai ganjarannya. Bisa diambil contoh dari dua orang yang melakukan sholat. Dua orang ini sama-sama melakukan ibadah, yaitu sholat. Dimulai dari yang pertama takbir hingga yang terakhir mengucapkan salam, sama-sama tidak ada bedanya. Gerakannya pun sama, tidak ada bedanya. Gerakannya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga sudah tercatat dalam Al-Quran. Tetapi apakah kedua orang yang melakukan sholat ini mendapatkan nilai pahala yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Karena kita kembali kepada niat awal yang terdapat di dalam hati orang tersebut melakukan sholat. Memang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya ingin dipandang oleh sesama manusia. Dan ini pula berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan keikhlasan. Salah satu contohnya ialah menyembunyikan amal, merahasiakan amal, tidak pamer, atau tidak menceritakan bahwa kita telah beramal atau bersodakoh. Sodakoh yang dikeluarkan secara terang-terangan pasti akan berbeda nilainya dengan sodakoh yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Nilai bagi kita yang bersodakoh secara sembunyi-sembunyi pasti akan berbeda dengan yang secara terang-terangan menampakkannya di depan khalayak umum. Balasan atas sodakoh yang dilakukan pun pasti akan berbeda. Salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat,
ialah seseorang yang bersodakoh dan orang tersebut menyembunyikannya agar orang lain tidak melihatnya. Atau dalam artian lain, ketika tangan kanan kita sedang bersodakoh, kita selalu berusaha agar tangan kiri kita itu tidak melihatnya. Semua itu harus didasari oleh keikhlasan hati. Semakin kita ikhlas dalam menjalaninya, semakin kita akan mendapatkan nilai ganjarannya yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas juga sangat penting diterapkan ketika kita menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat untuk mengharapkan supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia, atau agar mendapat kehormatan di depan pejabat. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat mensyukuri nikmat. Boleh menuntut ilmu dengan niat upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat. Kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan kebenaran, untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala termasuk dosa yang besar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tiap-tiap orang dalam melakukan perintahnya harus bersikap ikhlas, bersih dari pamrih keduniaan, penyebab tercegah dari aroma surga, dan Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkan menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, namun ia mencari ilmunya hanya untuk meraup keuntungan materi dunia, maka ia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat nanti. Belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak sekali kenikmatan. Jika kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang berilmu itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tercantum juga dalam surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun." Ayat ini menjelaskan tentang seseorang akan lebih mudah memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mengalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang keluar dari jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Kemudian yang keempat, orang berilmu itu akan dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal sebagai amal jariahnya. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi ilmu itu juga bisa bermanfaat bagi kita. Semakin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita menebarkan ilmu tersebut kepada teman kita, keluarga kita, sahabat, adik, kakak, sepupu, semuanya kita tebarkan amal yang bermanfaat itu bisa menjadi tabungan amal jariah kita. Dan juga doa anak yang soleh ataupun soleha.
itu bisa membantu kita, menolong kita dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah thalabul ilmi, menuntut ilmu di dalam Islam, para ulama umumnya membagi dua bagian. Bagian yang pertama dibuka dengan kaidah adab, dan yang kedua dibuka dengan kaidah pembelajaran atau kaidah mendapatkan pengetahuan. Para ulama terdahulu itu sangat mengutamakan adab seseorang terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Karena adab itu bisa menolong kita. Dengan adab sopan santun di depan orang lain. Seperti contohnya ketika kita melewati orang yang lebih tua, kita diusahakan untuk sedikit membungkukkan badan dengan tujuan menghormati dan mengucapkan permisi. Dengan cara seperti itu, orang lain akan respect terhadap kita. Orang lain akan menganggap kita sebagai orang yang baik dan berakhlak, serta juga beradab. Dan ketika kita sedang mengalami kesusahan, tidak mungkin pula orang tersebut akan menolong kita karena tingkah sopan dan santun kita, serta adab kita yang baik. Kita akan menemukan dalam Al-Quran serta dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari ilmu dengan adabnya, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan bagi dirinya dibandingkan orang yang hanya mencari ilmunya saja dan mengesampingkan adabnya. Yang pertama, Quran surat kedua ayat 282. Terdapat jaminan dalam Al-Quran, seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuannya, khususnya adab dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencari ilmu, maka Allah janjikan dalam Al-Quran akan mempercepat pemahamannya, pengetahuannya. Secara singkat, ditingkatkannya kecerdasan, dipermudah kemampuannya untuk menangkap pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, wattaqullah wa yukadimukumullah. Anda tingkatkan takwa, Anda adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya Allah akan mengajarkan dan mempercepat pemahaman Anda terhadap ilmu tersebut. Segala sesuatu yang kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Orang yang menuntut ilmu dengan adabnya, maka dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang tersebut akan cepat paham dan mudah untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari dan kecerdasannya pun meningkat. Ilmu dan adab itu merupakan suatu kesatuan yang harus selalu disandingkan dan tidak bisa dipisahkan. Bisa kita contohkan seperti kita menghormati seorang guru, menghormati seorang dosen. Adab kita harus berperilaku sopan dan santun. Jika kita menghormati orang yang lebih tua, dosen ataupun guru,
kemungkinan ilmu yang beliau berikan kepada kita dapat kita tangkap, dapat kita telaah, dapat kita manfaatkan dengan baik. Dapat kita manfaatkan untuk kembali mencari ridha Allah dan sebagai amal jariah kita untuk tabungan di akhirat nanti. Di balik sebuah keutamaan menuntut ilmu, yang pertama ialah niat. Karena niat itu adalah langkah awal kita untuk menuju keberkahan dan ridha Allah, atau malah menjauhi ridha Allah. Dalam Islam, niat itu merupakan bagian awal dan yang bagian sangat penting. Sebelum kita melakukan sesuatu, semua harus didasari oleh niat yang baik dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan begitu, kita pasti akan diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada kita harus selalu meniatkan ikhlas. Niat kita lillahi ta'ala. Niat kita itu tulus. Segala sesuatu yang dilakukan, pekerjaan, pembelajaran, ataupun perjalanan, dan lain sebagainya yang diniatkan untuk mencari ridha Allah, insya Allah semua akan diberikan kelancaran, akan diberikan kemudahan, akan diberikan kejelasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ikhlas, kita pun harus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam. Kita harus ikhlas niat karena Allah, tidak mengharapkan imbalan. Niat awal kita itu ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Dengan semakin kita ikhlas, pasti imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan semakin besar, akan semakin nikmat yang kita terima dari Allah. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali akan dipanaskan di api neraka. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita jalani, itu harus benar-benar diniatkan karena Allah Ta'ala. Bukan diniatkan untuk manusia, bukan untuk diniatkan untuk sesama makhluk hidup, tetapi diniatkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat ini kita sedang berkuliah, kita tidak semata-mata hanya cuma mengharapkan gelar sarjana, tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan gelar di belakang nama kita, tetapi yang kita harapkan itu adalah keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, kembali lagi kepada yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu pasti akan bisa menjadi amal jariah kita, pasti akan bisa menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Itu sudah jelas tercantum dalam Al-Quranul Karim. Allah pun sudah menjelaskan, dan Nabi SAW, Nabi terakhir, Nabi tuntunan kita umat muslim, sudah bersabda. Hal itu juga perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu. Agar apa? Agar ilmu yang mereka cari dengan susah payah itu tidak sia-sia. Ilmu yang kita cari, kita berangkat pagi ke kampus, kita pulang sore, kita melakukan pembelajaran, kita belajar, kita mengerjakan ujian.
itu agar bisa bermanfaat jika diniatkan ikhlas dan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari kebahagiaan dunia yang hina dan fana ini, tetapi untuk mencari kebahagiaan kita di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi singkat tentang niat dan ilmu. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.